Nah, kenapa kita fokus sekarang? Banyak orang fokus sunnah bid'ah hari ini. Karena memang pertama, bid'ah terlalu banyak. Sehingga sunnah itu terkubur olehnya. Nah, ketika kita naikkan sunnah, otomatis sampah-sampah bid'ah itu akan ini. Karena dia yang menimbunnya. Otomatis itu. Ini kan barang berharga nih. Tertimbun oleh, atau misalnya ada sepotong emas. Tertimbun oleh sampah-sampah nikel, sampah-sampah aluminium, karton-karton dan sebagainya. Lalu antum nak ambil emas itu di bawah. Mau tidak mau ini harus disingkirkan dulu. Harus disingkirkan. Atau tersingkir dari sendirinya. Ya. Nah, demikian juga dengan ketika orang menghidupkan sunnah. Ini akan tersingkir. Ketika bicara tentang karamatul aulia, kita selektif. Ahlus sunnah itu selektif. Tidak semua yang ganjil dikatakan karamah. Seperti kata Imam Syafi'i tadi. Saya lihat dia berjalan di atas air, kemudian terbang di udara. Bagi saya tidak ada nilainya. Sampai saya lihat bagaimana dia menerapkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ada karamah Auliaur Rahman, ada was-was Aulia syaitan. Karamah Auliaur Rahman seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Furqan baina Auliaur Rahman wa Auliaus Syaitan. Ada beberapa ciri. Satu, karamah itu tidak dituntut, tidak dipelajari. Kalau dituntut dia pelajari, kalau kata ilmu mengistilahkan diulang-ulang kembali, bisa digunakan kembali, itu bukan karamah, itu lemu, itu sihir. Nah, itu sihir. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan orang mendapatkan karamah. Karamah namanya karamah, kemuliaan dari Allah SWT. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, dan dia tidak diulang-ulang itu. Yang kedua, tidak bisa dititiskan. Ayahnya kiai, ayahnya wali, lalu anak-anaknya, cucu-cucunya diwali semua. Enggak. Jadi tidak ada titisan. Ayah kiai, anak gus, enggak. Itu tidak berlaku dalam karamah. Nah, langsung otomatis jadi gus walaupun tak pernah nuntut ilmu. Yang ketiga, bahwasanya ini sebagaimana tidak dititiskan, kemudian tidak dipelajari, kemudian datangnya tidak direncanakan. Seperti tadi, saat tidak mengetahui itu. Cuman dia seperti kata tadi, dia harus menyeberang, tidak ada jalan kecuali dengan masuk ke dalam sungai ini. Lalu Allah berikan karamah. So, kalau dia tidak diberikan karamah, tenggelam pasukan di dalam. Ya, karena sungai Tigris itu dalam. Otomatis nanti mereka tidak ada nilai tawakalnya. Maka Allah tunjukkan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan bertawakal Allah cukup baginya. Maka Allah berikan seolah-olah mereka berjalan di atas ini. Kemudian karamah Auliaur Rahman itu adalah karena taat beragama. Ini orang tidak taat beragama tiba-tiba pula karamah. Berilmu tidak, menerapkan sunnah tidak, dan kadang-kadang amalannya pun sudah ditinggalkannya. Karena ada istilah sampai makom tertentu, dia tidak wajib lagi melaksanakan aturan syariat. Ini kan syariat ini kulit-kulit. Dia sampai pada hakikat. Ini juga pembohongan yang dilakukan oleh orang tertentu. Oleh itu, ini diantara ciri-ciri daripada al-karamat. Nah, selebih daripada itu, kalau dia pakai komat komit, baca zikir tertentu, ini gunanya untuk ini tanda itu bukan karamah, sihir. Yang kedua, bisa dipelajari, bisa dituntut, ada pesantren untuk jadi kebal misalnya, walaupun bacanya selawat, walaupun bacanya zikir tertentu. Karena zikir itu kalau tidak mengikuti aturan syariat, bisa jadi sihir. Bukan bisa di sihir.